Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih interaksi edukatif. Interaksi edukatif adalah suatu gambaran hubungan aktif dua arah antara guru dan anak didik yang berlangsung dalam ikatan tujuan pendidikan. Proses interaksi edukatif adalah suatu proses yang mengandung sejumlah norma. Semua norma itulah yang harus pendidik transfer kepada peserta didik atau warga belajar. Interaksi edukatif harus menggambarkan hubungan dari dua arah dengan sejumlah pengetahuan sebagai mediumnya, sehingga interaksi itu merupakan hubungan yang bermakna dan kreatif. Semua unsur interaksi edukatif harus berproses dalam ikatan ketentuan pendidikan. Dalam rangka untuk memenuhi dan menjangkau kebutuhan peserta didik, diperlukan prinsip-prinsip edukatif. Harapannya, melalui prinsip-prinsip tersebut tercipta suasana belajar yang aktif, begitu pula dengan peserta didiknya. Akan tetapi, dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak boleh sembarangan, tetapi pendidik harus memperhatikan akibatnya pada peserta didik. Apabila pendidik mengabaikan hal tersebut, maka pendidik tersebut membuat masalah bagi dirinya. Selain itu, pengajaran kurang kondusif juga merugikan peserta didik dan pihak lain. Pembahasan selanjutnya adalah tentang ciri-ciri interaksi edukatif. Terdapat 7 ciri-ciri interaksi edukatif. Yang pertama, adanya tujuan yang ingin dicapai dari proses pelaksanaan interaksi edukatif itu sendiri. Yang kedua, adanya bahan atau pesan yang menjadi isi interaksi. Bahan atau pesan di sini dapat diartikan juga sebagai materi yang disampaikan. Yang ketiga, adanya peserta didik yang aktif. Yang keempat, adanya pendidik yang melaksanakan interaksi tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa interaksi edukatif bisa terjadi antara pendidik dan peserta didik ataupun sebaliknya. Yang selanjutnya, adanya metode guna mencapai tujuan dari interaksi edukatif. Jadi selain memiliki tujuan, interaksi edukatif juga harus memiliki metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keenam, adanya situasi yang memungkinkan proses belajar mengajar berjalan dengan baik. Jadi situasi dan kondisi saat proses pelaksanaan interaksi edukatif juga perlu diperhatikan agar prosesnya berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir adalah adanya penilaian terhadap hasil interaksi. Prinsip-prinsip interaksi edukatif. Yang pertama yaitu prinsip motivasi. Agar setiap anak dapat memiliki motivasi dalam belajar, apabila anak didik tersebut telah memiliki motivasi dalam dirinya, yaitu disebut motivasi intrinsik. Yaitu sangat dimudahkan guru memberikan pelajaran. Namun apabila anak tersebut tidak memilikinya, guru akan memberikan motivasi ekstrinsik, yaitu berupa motivasi yang bersumber dari luar diri anak didik tersebut. Yang kedua yaitu prinsip berangkat dari persepsi yang dimiliki. Bila ingin bahan belajar mudah dikuasai oleh sebagian atau seluruh anak, guru harus memperhatikan bahan persepsi yang dibawa anak didik dari lingkungan kehidupan mereka. Yang ketiga yaitu prinsip mengarah kepada titik pusat atau fokus tertentu, yaitu pelajaran yang direncanakan dalam suatu pola tertentu agar mampu mengaitkan bagian-bagian yang terpisah dalam suatu pelajaran. Tanpa suatu pola, pelajaran dapat terpecah-pecah dan para anak didik akan sulit memusatkan perhatian. Titik pusat akan tercipta melalui upaya sebagai berikut. Di sini ada beberapa titik pusat. Yang pertama yaitu merumuskan masalah yang hendak dipecahkan, merumuskan pertanyaan yang hendak dijawab, merumuskan konsep yang hendak ditemukan, membatasi kekuasaan dan kedalaman tujuan belajar, serta memberikan arah kepada tujuannya. Yang keempat yaitu prinsip keterpaduan, yaitu yang dimaksud keterpaduan di sini, keterpaduan dalam pembahasan dan peninjauan agar membantu anak didik dalam memadukan perolehan belajar dalam kegiatan interaksi edukatif. Yang kelima yaitu prinsip pemecahan masalah yang dihadapi. Salah satu indikator keandaian anak didik banyak ditemukan oleh kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Pemecahan masalah dapat mendorong anak didik untuk lebih tegar dalam menghadapi berbagai masalah belajar dan anak didik akan cepat tanggap dan kreatif. Yang keenam yaitu prinsip mencari, menemukan, dan mengembangkan sendiri,
yaitu guru yang bijaksana akan membiarkan dan memberi kesempatan kepada anak didik untuk mencari dan menemukan sendiri informasi. Yang ketujuh yaitu prinsip belajar sambil bekerja. Artinya, belajar sambil melakukan aktivitas lebih banyak mendatangkan hasil untuk anak didik sebab kesan yang didapatkan anak didik tersebut lebih tahan lama tersimpan di dalam benak anak didik. Yang kedelapan yaitu prinsip hubungan sosial. Jadi, hal ini untuk mendidik anak didik terbiasa bekerja sama dalam kebaikan. Kerjasama memberikan kesan bahwa kondisi sosialisasi juga diciptakan di kelas yang akan mengakrabkan hubungan anak didik dengan anak didik lainnya dalam belajar. Yang terakhir yaitu prinsip perbedaan individual. Sudut pandang untuk melihat aspek perbedaan anak didik adalah segi biologis, intelektual, dan psikologis. Semua perbedaan ini memudahkan guru melakukan pendekatan edukatif kepada setiap anak didik. Banyak kegagalan guru menuntaskan penguasaan anak didik terhadap bahan pelajaran. Salah satunya disebabkan karena guru gagal memahami sifat anak didik secara individual. Tahapan-tahapan interaksi edukatif. Ada 3 tahapan interaksi edukatif. Yang pertama, tahap sebelum pengajaran. Pada tahap ini, pendidik mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan peserta didik, seperti pemilihan metode, mempertimbangkan karakteristik peserta didik, dan hal ini dilakukan supaya interaksi edukatif dapat tercapai. Terus yang kedua, tahap pengajaran. Pada tahap ini, interaksi edukatif mulai terlaksana atau udah mulai terbentuk sesuai yang telah dipersiapkan oleh pendidik sebelum dimulainya tahap pengajaran. Yang ketiga, tahap sesudah pengajaran. Tahap ini merupakan tahap akhir di mana pendidik mengevaluasi hasil dari rencananya. Apakah interaksi edukatif tersebut berjalan sesuai rencana atau malah sebaliknya. Metode atau model interaksi edukatif. Metode atau model interaksi edukatif dibedakan menjadi 2, yaitu di dalam kelas dan di luar kelas. Terdapat 7 metode yang dilakukan di dalam kelas, yaitu ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi atau eksperimen, problem solving, role playing atau sosiodrama, dan yang terakhir adalah psikodrama. Selanjutnya adalah metode di luar kelas. Ada 2 metode yang dilakukan di luar kelas. Yang pertama adalah karya wisata, dan yang kedua adalah resitasi dan pemberian tugas. Lalu, bagaimana interaksi edukatif dikatakan berhasil? Yang pertama adalah interaksi edukatif dikatakan berhasil dilihat dari indikator keberhasilannya, yaitu apabila daya serap terhadap bahan ajar yang diajarkan mencapai prestasi tinggi, baik pada individu maupun kelompok. Yang selanjutnya yaitu perilaku yang telah digariskan dalam tujuan pembelajaran khusus telah tercapai oleh peserta didik baik individu maupun kelompok. Kemudian, interaksi edukatif dikatakan berhasil yaitu dilihat dari penilaian keberhasilannya. Terdapat 3 penilaian yang bisa disebut sebagai tolak ukur apakah interaksi edukatif tersebut dikatakan berhasil atau tidak. Yang pertama yaitu formatif, bertujuan untuk mengetahui perkembangan penguasaan peserta didik terhadap suatu unit atau bab atau kompetensi yang sedang dipelajari. Kemudian yang kedua adalah subsumatif, yaitu penilaian yang dilakukan setelah jumlah satuan pelajaran tertentu diselesaikan dan dilakukan pada perempatan dan pertengahan semester. Kemudian penilaian yang ketiga adalah sumatif, yaitu bertujuan untuk mengetahui pencapaian pembelajaran peserta didik pada pembelajaran suatu unit atau bab atau kompetensi yang telah berakhir. Kemudian interaksi edukatif itu dikatakan berhasil atau tidaknya apabila tingkat keberhasilannya pertama, kurang, kedua, baik, ketiga, baik sekali, dan yang keempat adalah istimewa. Untuk selanjutnya yaitu bagaimana interaksi edukatif dikatakan berhasil itu melalui program perbaikan. Artinya adalah pokok bahasan pembelajaran baru dapat dilaksanakan apabila 75% anak didik mengikuti proses belajar mengajar mencapai tingkat keberhasilan minimal, optimal atau maksimal. Namun apabila 75% anak didik kurang atau di bawah taraf minimal dalam mencapai tingkat keberhasilan, maka proses belajar
belajar mengajar selanjutnya adalah perbaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Good morning Miss. How are you today? I am fine, thank you. And you? I'm fine too. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Miss absen dulu ya. Nanti yang Miss absen sebutin namanya. Kalian acung tangan sambil bilang satu kata dalam bahasa Inggris apa aja bebas, oke? Oke, Miss. Absen pertama. Chelsea. Flower. Oke, absen kedua. Sophie. Window. Selanjutnya, Afiska. Apple. Absen terakhir. Hikmah. Table. Oke, semuanya hadir ya. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang greeting atau sapaan. Sebelumnya, ada yang tahu nggak contoh sapaan kalau dalam bahasa Indonesia kayak apa? Yang tahu coba acung tangan. Jadi siapa yang tahu? Nah, Sophie, coba sebutkan satu contoh sapaan. Apa kabar? Yang lain ada yang tahu selain apa kabar? Ya, Desi? Tahu. Yaitu adalah sapaan, beberapa contoh sapaan di bahasa Indonesia. Selanjutnya, contoh sapaan di bahasa Inggris. Ini bacaannya gimana? Good morning. Ada yang tahu artinya good morning itu apa? Selamat pagi. Oke, selanjutnya. Misal, kalau menanyakan apa kabar, bahasa Inggrisnya ada yang tahu tidak apa kabar bahasa Inggrisnya apa? How are you? How are you? Sekarang kita masuk ke praktek sederhana. Di sini kan ada 4 siswa. Miss bagi jadi dua-dua ya. Yang pertama Mbak Chelsea sama Miska. Yang kedua Sophie sama Hikmah. Nah, prakteknya nanti kalian saling tanya. Misal Mbak Chelsea tanya ke Mbak Miska, good morning. Nanti dijawab good morning. Terus tanya how are you? Terus dijawab I'm fine, thank you. Paham? Paham. Ya, sekarang satu-satu ya. Kita coba dari Chelsea dan Afiska. Coba. Halo Chelsea, good morning. Halo Afiska, good morning. How are you, Chelsea? I am fine, Afiska. Oke, selanjutnya Sophie dan Hikmah. Halo Sophie. Halo Hikmah, good morning.